dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, yang nyinyir biar. Hello Technolovers. Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pidato dalam Musyawarah Nasional atau Munas. 18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang digelar di Bandar Lampung pada 10 Juni 2026. Bukan hanya karena isi pidatonya membahas ekonomi, nasionalisme, hingga masa depan para pengusaha muda Indonesia, ada satu bagian yang justru mencuri perhatian publik. Presiden Prabowo melakukan hitung-hitungan angka di atas panggung yang kemudian ramai diperbincangkan. Saat mencoba menghubungkan tanggal pelaksanaan Hunas HIPMI dengan angka 8 yang selama ini kerap ia anggap memiliki kedekatan dengan perjalanan hidupnya, Prabowo sempat menyebut 10 ditambah 6 sama dengan 17. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Secara matematika tentu saja hasilnya 16. Prabowo kemudian menyadari hitungan tersebut dan mengubah rangkaian perhitungannya. Namun potongan momen itu terlanjur menyebar luas dan memancing beragam komentar dari masyarakat. Ada yang menganggapnya hanya sebagai kelakar dan cocok logi angka. Ada pula yang menilai seorang presiden seharusnya lebih berhati-hati ketika berbicara di depan publik. Dan ternyata ini bukan satu-satunya pernyataan Prabowo yang selama masa pemerintahannya menjadi bahan perdebatan. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, gaya pidato Prabowo memang dikenal spontan, keras, dan terkadang diselingi humor. Namun dalam sejumlah kesempatan, spontanitas itu justru menghasilkan ucapan yang menuai kritik, dianggap janggal atau menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat. Lantas, apa saja momen pidato Presiden Prabowo yang paling banyak menjadi perbincangan? Berikut rangkumannya. Yang nyinyir biar. 1. Hitung-hitungan angka yang berujung salah hitung. Momen terbaru terjadi saat pembukaan Munas 18 HIPMI di Bandar Lampung pada 10 Juni 2026. Prabowo awalnya berbicara mengenai hari ulang tahun HIPMI yang jatuh pada tanggal 10 Juni. Dari sana ia mencoba menghubungkan tanggal tersebut dengan angka 8. Prabowo kemudian mengatakan bahwa Juni merupakan bulan ke-6. Ia lalu menyebut 10 ditambah 6 menghasilkan 17, kemudian 1 ditambah 7 menjadi 8. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Ya 17, 1 sama 7, 8. Hitung-hitungan itulah yang segera menarik perhatian karena 10 ditambah 6 seharusnya menghasilkan 16, bukan 17. Namun pidatonya tidak berhenti sampai di sana. Setelah menyadari ada yang tidak sesuai, Prabowo kemudian mengubah rangkaiannya. Angka 10 dipisahkan menjadi 1, lalu dijumlahkan dengan 6, sehingga menjadi 7. Setelah itu, angka 7 ditambah 10 menjadi 17, kemudian 1 ditambah 7 menjadi 8. Ujungnya tetap kembali pada angka 8. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menghubungkan angka kemenangan Pilpres 2024 sebesar 58,58% dengan angka 8. Yang menghitung 5 ditambah 8 menjadi 13, kemudian menghubungkan dua angka 13 menjadi 26, lalu 2 ditambah 6 menghasilkan 8. Transkrip resmi Sekretariat Negara memang mencatat rangkaian hitungan tersebut. Karena itulah, konteks lengkapnya lebih tepat disebut sebagai cocok logi angka yang disampaikan secara spontan, meskipun tetap terdapat kesalahan hitung pada bagian awal. Sebelumnya, gaya serupa juga pernah muncul ketika Prabowo meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk pada 16 Mei 2026. Saat itu ia kembali menghubungkan tanggal acara dengan angka yang dianggap membawa makna tertentu. Namun, perlu diluruskan, klaim yang sempat beredar bahwa Prabowo menghitung 10 ditambah 2 sama dengan 13 tidak sesuai dengan transkrip resmi. Yang terjadi adalah ia menghitung tanggal 16 menjadi 1,
Ditambah 6 sama dengan 7. Kemudian ditambah angka bulan Mei yaitu 5, menghasilkan 12. Angka 1 dan 2 kemudian dijumlahkan menjadi 3. Lalu ditambahkan dengan hasil penjumlahan digit tahun 2026 yang menghasilkan 10. Sehingga akhirnya menjadi 13. Jadi, tidak semua potongan hitung-hitungan Prabowo yang beredar di media sosial memiliki konteks yang sama. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Ya 17, 1 sama 7, 8. 10, ya benar 10, 1 tambah 6, 7. 7 sama 10, 17. 2. Kelapa sawit itu pohon. Pernyataan lain yang cukup lama menjadi kontroversi muncul ketika Prabowo membicarakan perkebunan kelapa sawit. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional pada akhir Desember 2024, Presiden menyampaikan pandangannya mengenai pengembangan kelapa sawit dan tudingan deforestasi. Prabowo mengatakan Indonesia tidak perlu terlalu takut untuk menambah tanaman kelapa sawit. Alasannya, menurut Prabowo, kelapa sawit pada dasarnya juga merupakan pohon, memiliki daun, dan mampu menyerap karbon dioksida. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Pernyataan tersebut kemudian memancing kritik dari sejumlah kelompok lingkungan. Persoalannya bukan pada apakah kelapa sawit secara biologis merupakan pohon atau bukan, melainkan pada dampak ketika hutan alam dibuka dan kemudian digantikan dengan perkebunan monokultur kelapa sawit. Yang membuat pembahasan ini semakin menarik, dalam kesempatan berbeda, Prabowo justru beberapa kali menekankan pentingnya menjaga hutan. Pada November 2025 misalnya, setelah membahas bencana dan kerusakan lingkungan, Prabowo mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga alam, mencegah pembabatan pohon, serta mencegah kerusakan hutan. Dua pernyataan tersebut akhirnya sering dibandingkan. Di satu sisi, pemerintah melihat sawit sebagai komoditas strategis yang penting bagi perekonomian dan ketahanan energi. Namun di sisi lain, ekspansi perkebunan tetap menghadirkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah memastikan pembangunan tidak mengorbankan hutan alam. Perdebatan mengenai hal tersebut bahkan masih berlangsung hingga 2026, terutama setelah pemerintah kembali mendorong pemanfaatan sawit untuk program biodiesel. Kelompok lingkungan seperti Walhi masih mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap kawasan hutan apabila peningkatan kebutuhan sawit diikuti ekspansi lahan yang tidak terkendali. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. 3. Rakyat kita tidak bermimpi menjadi kaya raya. Pernyataan berikutnya muncul di tempat yang jauh lebih formal. Pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menghadiri rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Di hadapan anggota DPR, Prabowo berbicara mengenai cita-cita pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi rakyat. Namun satu kalimatnya kemudian menjadi perhatian. Prabowo mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bermimpi untuk menjalani kehidupan yang kaya raya, tetapi bermimpi untuk dapat hidup layak dan hidup dengan baik. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak. Jika hanya mendengar potongan kalimat pertamanya, pernyataan tersebut memang mudah menimbulkan berbagai tafsir. Namun dalam pidato lengkapnya, Prabowo kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehidupan layak itu. Menurutnya, masyarakat ingin dapat makan dengan baik setiap hari, memberikan susu kepada anak, membeli obat ketika anggota keluarga sakit, mempunyai rumah yang layak, menyekolahkan anak, hingga mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang cukup. Artinya, konteks pidatonya sebenarnya berbicara mengenai kebutuhan dasar dan standar hidup yang layak. Meski demikian, pemilihan kalimat rakyat tidak bermimpi kaya raya tetap menjadi sorotan karena sebagian masyarakat menilai seorang pemimpin seharusnya justru mendorong rakyat memiliki harapan ekonomi setinggi mungkin. Rakyat kita tidak
bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak. 4. Rakyat di desa enggak pakai dolar. Pernyataan berikutnya muncul hanya beberapa hari sebelumnya saat meresmikan Museum Ibu Marsineh dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur pada 16 Mei 2026. Presiden Prabowo menyinggung berbagai kekhawatiran mengenai kondisi Indonesia. Salah satunya adalah mengenai rupiah dan dolar Amerika Serikat. Saat itu, Prabowo mempertanyakan narasi yang menyebut Indonesia akan mengalami kekacauan ataupun kolaps. Ia kemudian menyinggung kondisi rupiah sebelum mengatakan bahwa rakyat di desa tidak menggunakan dolar. Rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Demikian pernyataan yang tercatat dalam transkrip resmi Sekretariat Negara. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Setelah itu, Prabowo melanjutkan dengan mengatakan bahwa pangan dan energi Indonesia aman serta Indonesia masih berada dalam kondisi relatif baik. Ucapan tersebut kemudian memancing perdebatan. Memang benar, transaksi sehari-hari masyarakat Indonesia menggunakan rupiah, bukan dolar Amerika Serikat. Namun pelemahan rupiah tetap dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap masyarakat, terutama melalui barang impor, bahan baku industri, energi, biaya produksi, hingga potensi kenaikan harga berbagai produk. Karena itulah, sebagian publik menilai kalimat tersebut terdengar terlalu menyederhanakan persoalan nilai tukar. Sementara jika melihat konteks lengkapnya, Prabowo tampaknya ingin menyampaikan pesan bahwa masyarakat tidak perlu langsung panik hanya karena terjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Masalahnya lagi-lagi berada pada cara penyampaiannya. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? 5. Salah menyebut kenaikan gaji guru hampir 300%. Masih dalam rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2026, muncul satu momen lain yang juga menjadi bahan pembicaraan. Ketika membahas peningkatan kesejahteraan dan upaya memperbaiki berbagai institusi negara, Prabowo sempat mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji guru hingga hampir 300%. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Tentu saja pernyataan tersebut langsung terdengar sangat besar. Namun beberapa detik kemudian Prabowo menyadari bahwa ia salah menyebut profesi. Yang sebenarnya dimaksud adalah hakim. Prabowo kemudian langsung mengoreksinya dengan mengatakan, hakim-hakim kita, maaf, hakim. Media yang meliput pidato tersebut mencatat koreksi spontan itu. Dalam transkrip resmi pidato yang kemudian dipublikasikan Sekretariat Negara, bagian tersebut sudah tercantum dalam bentuk yang benar, yaitu pemerintah telah menaikkan penghasilan hakim hingga hampir 300%. Prabowo menjelaskan kenaikan tersebut sebagai salah satu langkah untuk memperkuat integritas lembaga peradilan dan mengurangi resiko hakim tergoda menerima suap. Jadi, bukan gaji guru yang naik hampir 300%, momen tersebut lebih tepat disebut sebagai salah ucap yang langsung dikoreksi sendiri oleh Presiden. Namun karena menyangkut persoalan sensitif seperti kesejahteraan guru, potongan kalimat awal itu terlanjur menarik perhatian besar. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. 6. Kritik dibalas dengan nyinyir dan nyenyenye. Momen terakhir kembali terjadi pada Munas HIPMI 10 Juni 2026. Menjelang akhir pidatonya, Prabowo memberikan pesan kepada para pengusaha muda agar tetap semangat, tidak mudah menyerah, serta menjaga persatuan. Namun, kemudian pembicaraan beralih kepada orang-orang yang dianggap terlalu banyak memberikan komentar negatif. Prabowo berulang kali menggunakan kata nyinyir dalam rekaman acara yang kemudian beredar luas. Ia juga menirukan dengan gaya nyenyenye, sebuah bagian yang langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Yang nyinyir, biar. Dalam transkrip resmi Sekretariat Negara, Prabowo mengatakan bahwa pihak yang nyinyir sebaiknya dibiarkan.
Ia kemudian mengutip peribahasa tentang anjing menggonggong sementara kafilah tetap berjalan. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah merasa berada di jalan yang benar dan meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahnya bekerja untuk kepentingan bangsa. Bagi pendukungnya, gaya bicara seperti itu mungkin dianggap sebagai karakter Prabowo yang lugas, spontan, dan tidak terlalu terikat dengan bahasa protokoler. Namun bagi pengkritiknya, persoalannya berbeda. Ketika seorang presiden berbicara tentang orang-orang yang nyinyir, muncul pertanyaan mengenai batas antara kritik yang memang sekedar mencemooh dengan kritik publik yang sebenarnya sah dan perlu didengar. Terlebih lagi, dalam sebuah demokrasi, pemerintah bukan hanya berhadapan dengan pendukungnya, tetapi juga dengan masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda. Karena itu, momen tersebut kemudian memunculkan kritik bahwa seorang kepala negara seharusnya mampu membedakan serangan pribadi dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Yang nyinyir, biar. Pada akhirnya, momen ini menunjukkan satu hal yang cukup konsisten dan gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan pemimpin yang cenderung berbicara spontan, ekspresif, dan sering menggunakan humor maupun bahasa sehari-hari ketika berpidato. Gaya tersebut memang dapat membuat pidatonya terasa lebih hidup dan tidak terlalu kaku. Namun spontanitas itu juga memiliki resiko, kesalahan hitung, salah menyebut profesi, kalimat yang terlalu sederhana untuk menjelaskan persoalan ekonomi, hingga respon terhadap kritik dapat dengan cepat berubah menjadi kontroversi ketika disampaikan oleh seorang Presiden Republik Indonesia. Dan satu hal juga perlu diluruskan, hingga pertengahan Agustus 2026, pemerintahan Prabowo belum genap berusia 2 tahun. Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Prabowo sendiri menyebut pemerintahannya telah berjalan selama 663 hari atau sekitar 21 bulan. Artinya, masih ada perjalanan panjang sebelum masa pemerintahannya berakhir. Pertanyaannya sekarang, apakah gaya pidato spontan seperti ini akan tetap menjadi ciri khas Prabowo hingga akhir masa jabatan? Atau justru setelah berbagai kontroversi tersebut, Presiden akan mulai jauh lebih berhati-hati dalam memilih kata ketika berbicara di depan publik? Bagaimana menurut Anda?